Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 2. Xiao Chuan meninggalkan Tianyu Peak dengan Xiao Yi puas. Xiao Yi sangat bingung dengan perilaku Xiao Chuan, menurutkan hidungnya, dan berkata, "Paman, jika Anda tidak menjelaskannya, saya tidak ingin memuja Heavenly Imperial Peak. Jika saya tidak menjelaskan, saya tidak berani pergi ke puncak Tianyu." Xiao Chuan menghela nafas dan berkata, "Ya, seperti yang saya katakan sekarang, selain mampu menyembah puncak kerajaan surgawi sebagai murid pribadi, Anda juga dapat mengikuti saudara master yang sangat baik. Apakah Anda tahu siapa murid terkuat dari Ling Xiao sekte?" Xiao Yi sangat pintar, bereaksi, dan berkata, "Paman, bukankah seharusnya Anda mengatakan bahwa itu adalah saudara senior Tianyu Peak?" Xiao Chuan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Murid terkuat dari sekte Ling Xiao adalah saudara senior Tianyu Peak, Jian. Kekuatannya ada di tahap akhir Jaden, dan dia bisa memotong Bai Yuan. Bahkan jika waktu yang lama berlalu sejak kejadian ini, hati Xiao Chuan masih terkejut. Mata Xiao Yi bulat, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. "Paman, kamu tidak bercanda, kan? Periode Jaden, menebas periode bayi. Apa lucon, apa meta baby, seperti samba." Xiao Chuan melihat reaksi keponakannya seperti ini, tidak ada lucon, karena dia hampir bereaksi seperti ini di awal. "Untuk apa paman berbohong padamu? Jian adalah jenius terkuat dari sekte Ling Xiao kami, dan bakat kendo adalah yang terkuat sejak pembentukan Ling Xiao sekte, dan bahkan nenek moyangnya sedikit lebih buruk. Junior Brother Xiao berada di tahap akhir Jaden 10 tahun yang lalu, dan setelah merekrut Jian, di bawah pengawasan Jian, dia menerobos ke masa Yuan Infancy dalam waktu kurang dari setahun." Setelah Xiao Yi mendengarkan, dia bahkan lebih tidak percaya, apprentice mengawasi guru. Xiao Chuan berkata, "Itu benar, di sekitar Jian, alasan apa saja yang bisa ada malas. Jian terus bergerak maju, dan dia hanya akan mengikuti langkah kakinya dengan cermat di sisinya, tidak pernah berhenti. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa paman membiarkanmu pergi ke Tianyu Peak. Jika kamu memiliki saudara senior seperti itu, kekuatanmu juga akan meningkat dengan pesat." Dalam deskripsi Xiao Chuan, Xiao Yi secara bertahap muncul dalam pikirannya gambar ketekunan dan kemajuan terus-menerus. Tapi saat berikutnya, aku tidak tahu mengapa, sosok Lu Shaoqing tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Xiao Yi tanpa sadar bertanya, "Bagaimana dengan kakak senior Lu? Apakah dia juga begitu kuat?" Ketika kata-kata Xiao Yi jatuh, dia menemukan bahwa itu pamannya memiliki ekspresi sembelit di wajahnya. Xiao Chuan berkata dengan marah, "Dia. Ketika Anda tiba di Tianyu Peak di masa depan, menjauhlah darinya, jangan terinfeksi olehnya." Xiao Yi penasaran, "Paman, orang macam apa yang adalah kakak senior Lu? Kenapa kau bilang begitu?" Xiao Chuan berkata, "Lazi, sangat malas, sangat malas. Serakah untuk Kuan, sangat serakah untuk Kuan, sangat serakah untuk Kuan." Xiao Yi tertegun, dia tidak berharap evaluasi pamannya tentang Lu Shaoqing menjadi seperti ini. Tapi memikirkan kinerja Lu Shaoqing sekarang, dia merasa bahwa apa yang dikatakan pamannya tampaknya masuk akal. 500 batu roh akan memungkinkan dia untuk membantu. Bagaimana dengan kekuatan? Anda mengatakan bahwa itu setelah saudara senior Ji yang akan memacu dirinya dan bekerja keras, kekuatan senior Brother Lu harus sangat kuat. Xiao Chuan bahkan lebih tertekan, kekuatannya bahkan lebih merepotkan. Dia berkata, "Kekuatannya, sayangnya, Anda akan menjadi jelas di masa depan. Bagaimanapun, Anda hanya mendengarkan paman Anda, dan setelah menyembah puncak kekaisaran surgawi, menjauh saja darinya." Xiao Chuan diam-diam mengatakan dalam hatinya, "Jangan bicara tentang kekuatan anak itu, agar tidak memberi Xiao Yi ilusi." Karena puncak kerajaan surgawi begitu kuat, Xiao Yi memiliki pertanyaan baru, "Paman, apakah kamu begitu yakin bahwa itu saya dapat menyembah puncak kerajaan surgawi?"
Bukankah kakak senior Lu mengatakan bahwa itu menyedihkan untuk lewati kakak senior Jian? Xiao Chuan memiliki kepercayaan penuh dan nadanya afirmatif. Meskipun anak itu malas dan serakah untuk Huan, dia masih sedikit berprinsip dan dia akan melakukan hal-hal ketika dia menerima Huan. Dan dialah yang paling mengenal Jian. Pendekatannya berhasil. Ketika Junior Brother Xiao kembali, Paman akan membawa Anda untuk menyembah guru, sesuai dengan metodenya, itu pasti akan berhasil. Puncak Kekaisaran Surgawi. Di malam hari, Lu Hawking melihat 500 batu roh yang diperoleh hari ini dengan puas, terkekeh, dan kemudian seluruh orang menghilang. Lu Hawking muncul di sebuah aula yang dikelilingi oleh putih. Di tengah aula adalah meja yang terbuat dari batu gio, di mana ditempatkan tablet roh kosong, dan di depan tablet roh adalah pembakar dupa. Merek roh dan pembakar dupa juga terbuat dari batu gio yang sama dengan meja. Selain itu, tidak ada yang lain. Lu Hawking datang ke meja dan melemparkan 10.000 batu roh ke dalam pembakar dupa. Cahaya putih pembakar dupa menyala, dan kekuatan spiritual di dalam batu roh langsung diserap dan berubah menjadi bubu. Kemudian kartu roh juga melintas dengan cahaya putih, dan Anda samar-samar bisa melihat bahwa sepertinya ada kata-kata yang berkedip di atasnya. Akhirnya, kata-kata 1 tahun melintas di atas meja batu gio. Setelah Lu Hawking melihatnya, dia menghela nafas dan berkata, 10.000 batu roh dengan imbalan 1 tahun, itu terlalu mahal. Sulit untuk menghasilkan uang. Butuh waktu lama untuk menyelamatkan cukup 10.000 batu roh, dan kemudian kembali ke sebelum pembebasan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, sayang, tidak mungkin, ia membiarkan saudara laki-laki senior menjadi cabul, tanpa mengubah waktu dengan batu roh, dia tidak bisa menyusulnya sama sekali. Untungnya, setelah menyeberang, saya mengambil cincin seperti itu, kalau tidak saya tidak akan bisa bercampur di dunia ini sama sekali. Setelah berbicara, dia duduk dan berlatih. Lu Hawking menyeberang ke dunia ini 18 tahun yang lalu, dan secara kebetulan, ia memasuki gerbang Tianyupea. Saya menemukan cincin yang mirip dengan Spirit Time House di dunia Dragon Ball. Dengan bantuan cincin itu, dia tidak tertinggal di belakang saudara laki-lakinya yang sesat, Jian. Elvis Hawking dan Jian memasuki puncak kerajaan surgawi pada saat yang sama dan diterima sebagai magan oleh Masters Ho Cheng. Jian adalah seorang jenius sejati dengan bakat yang tak tertandingi, terutama bakat kendo. Hal ini bahkan dikenal sebagai menjadi lebih baik dari nenek moyang dari Ling Xiao sekte. Orang-orang berbakat tidak mengerikan itu berbakat dan bekerja keras. Jian adalah orang seperti ini. Ketika dia mulai, dia masih manusia, tetapi dia memasuki tahap akhir dari alam Jeden dalam satu gerakan selama 10 tahun. Cincin ruang. Lebih dari setahun, dalam proses kultivasi, hampir berlalu dalam sekejap mata. Lu Hawking terbangun dan merasakan hasil kultivasinya. Dia berkata, sayangnya, 1 tahun latihan keras bernilai 1,5 tahun kultivasi oleh saudara senior, bukan. 1 tahun kultivasi, hanya untuk menerobos alam kecil, jenius yang benar-benar iri. Lu Hawking menggelengkan kepalanya, sosoknya melintas, dan muncul di tempat tidur. Waktu di dunia luar sebenarnya kurang dari 1/4 jam. Sayangnya, fungsi cincin ini mendingin selama 1 bulan. Tapi tidak apa-apa, istirahatlah untuk sementara waktu, gabungkan pekerjaan dan istirahat, Lu. Hawking jatuh dan tidur seperti manusia. Keesokan harinya, Lu Hawking bangun di siang hari. Lu Hawking bangkit dan menemukan bahwa itu tuan dan kakak senior belum kembali. Pergangan, perintah Tekeolut dulu. Keluarkan derek kertas, menyuntikkan kekuatan spiritual, mata derek kertas menyala sejenak, dan hiduplah. Lu Hawking berkata kepada kertas derek, seperti biasa. Yang. Derek kertas berkibar ke langit untuk membantunya memesan Tekeolut. Pada levelnya, tidak masalah apakah dia makan atau tidak. Namun, Lu Hawking merasa bahwa jika dia tidak makan, dia akan kehilangan sebagian besar kesenangannya.
datanglah ke tempat tidur gantung di luar, terus berbaring, keluarkan kartu Tianji dan telusuri berita di atasnya. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinyurulcom254Z8B. Merek Tianji, ponsel seperti bumi, berukuran telapak tangan. Ini adalah karya bangga dari Pavilion Tianji. Pavilion Tianji menerbitkan informasi berita tentang hal itu seperti publikasi berita bumi. Karena itu, Pavilion Tianji memiliki banyak murid di seluruh dunia ini. Mereka disebut orang Tianji, dijuluki anjing Tianji, mirip dengan wartawan di bumi. Setelah Lu Shaoqing datang ke dunia ini, dia mendapatkan cincin tanpa nama. Setelah periode panjang kultivasi, dia akan beristirahat sebentar, kalau tidak dia tidak akan bisa menanggung kesepian. Tentu saja, ada juga karena sulit untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak bisa berkultivasi selama setahun seperti tadi malam. Waktu kultivasi 1 tahun tadi adalah pertama kalinya. Informasi berita tentang kartu Tianji adalah pilihan terbaik untuk Lu Shaoqing untuk menghabiskan waktu di dunia ini. Batu gantung tempat tidur gantung dengan lembut, dan burung merah di pohon-pohon memanggil dengan lembut. Bertiup sedikit, Lu Shaoqing sangat nyaman. Setengah jam berlalu, dan seorang pria keluar. Saudara Senior Lu, hal yang kau perintahkan ada di sini. Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun tiba dengan kotak makanan panas. Lu Shaoqing berbaring di tempat tidur gantung, melirik pemuda itu, dan bertanya-tanya, Junior Broklerwan, mengapa begitu terlambat hari ini? Nama pemuda itu adalah Wan Yao, dia adalah murid luar dari sekte Lin Xiao, bakatnya rata-rata, dan kekuatannya masih dalam periode penyulingan. Wan Yao berkata sedikit malu, saya baru saja selesai mengirim 2 pesanan. Ini bukan karena kakak senior Lu, Anda, seluruh faksi Lin Xiao belajar dari Anda untuk memesan TKAY. Tidakkah kamu tahu atasanku, sangat gelap sehingga kamu ingin mati, dan orang-orang tidak akan merekrut satu lagi, bukankah ini penderitaan bagi kita yang adalah orang-orang? Lu Shaoqing berkata, tetapi kamu juga mendapatkan banyak. Yan. Nada mengungkapkan kecemburuan, jika bukan karena aturan pintu yang tidak memungkinkan murid di atas pintu masuk kerja, dia akan pergi untuk menantarkan TKAY untuk menghasilkan uang. Wan Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun, lelah dan lelah, sebulan hanyalah batu roh kecil. Oh, apa yang Anda inginkan kacang roh rebus, sup jasper, merpati roh panggang? Lu Shaoqing membuka satu dan melemparkannya ke mulutnya, dan kemudian menurutkan kening dan berkata, rasa ini sedikit berbeda, koki telah berubah. Wan Yao mengagumi, Senor Brokler Lu, mulutmu sangat kuat. Tapi tidak, bisnisnya bagus, hidup lebih, bosnya berhati hitam, menolak untuk menambah uang, dan Paman Hu berhenti melakukannya dengan marah. Lu Shaoqing mengklik mulutnya dan berkata, kemana dia pergi? Katakan padaku. Wan Yao mengerti apa arti Lu Shaoqing, senior saudara Lu, Anda juga berencana untuk mengubah restoran. Tidak mudah untuk menemukan koki dengan kalian yang baik dan selera untuk Anda. Lu Shaoqing berkata, omong kosong, bisakah orang biasa dibandingkan dengan kalian Lao Hu? Wan Yao menambil cuti dan meninggalkan Tianyu Peak. Setelah pergi, dia berkata pada dirinya sendiri ketika dia menuruni gunung, sepertinya saya harus berhenti dari pekerjaan saya juga. Mulut kakak Lu sangat buruk, Anda tidak bisa meraih perutnya, Bos Black Hair, Anda menunggu kebangkrutan. Wang Yao tersenyum dengan bangga. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang di langit. Wan Yao mengangkat kepalanya dan menjadi penasaran, hei, bukankah itu Ciu Peak Lor? Untuk apa dia pergi ke Tianyu Peak? Sayangnya, lupakan saja, ini adalah masalah bagi orang-orang besar mereka, dan orang-orang kecil seperti saya seharusnya tidak menjadi usil. Bekerja keras untuk menghasilkan uang, menerobos ke masa pembangunan fondasi sesegera mungkin, dan menjadi murid batin. Surya jatuh, dan Xiao Chuan muncul di Heavenly Royal Peak dengan Xiao Yi. Melihat mereka datang, Lu Shaoqing melambaikan tangannya dan menyapa, Paman Senior Xiao, Suster Senior Xiao. Kemudian,
Dia terus menetuk kacang roh sambil mendengarkan berita yang dirilis di luar kartu Tianji. Dari waktu ke waktu, ia juga melemparkan 2 kacang roh ke atas, dan burung merah di atasnya meraihnya dan menelannya dalam satu gigitan. Tianji dapat menonton berita atau mendengarkan berita seperti radio. Zekiswout regates sekte yang display competition conference dan ducan spiritual vein negotiation conference berakhir dengan sempurna. Ling Xiao mengirim perwakilan pemuda Jian untuk membuat pidato penutup. Xiao Yi mendengar 2 kata Jian, dan tidak bisa membantu tetapi berkata, "Kakak senior Jian. Kemarin, aku sudah tahu dari mulut Xiao Tuan seperti apa orang Jian, dan benih ibadah telah ditanam di hati Xiao Yi. Mendengar berita tentang Jian akan selalu membuat orang merasa baik." Xiao Tuan berkata sambil tersenyum, "Master Jian telah menumbuhkan banyak wajah untuk faksi Ling Xiao saya lagi." Lu Shaoqing berkata dengan nada menghina, "Kirim saudara senior, bukankah ini orang yang menggertak lembas Wan Yue dan pavilion Guiyuan?" Bos itu tidak malu. Xiao Chuan mengenakan jubah taois putih, sikap yang cukup mulia. Ini terkait dengan kekuatan distribusi vena spiritual baru yang ditemukan oleh Duchan dalam 10 tahun ke depan. Tentu saja, kita harus pergi semua keluar. Kemudian dia melirik Lu Shaoqing, yang menyelipkan kepalanya. "Bagaimana bisa ada bajingan kecil seperti Anda yang berbaring di sini sepanjang hari berjemur di bawah sinar matahari, dan tidak memiliki kontribusi sama sekali?" Lu Shaoqing menatap Xiao Chuan dan berkata, "Apakah Anda percaya bahwa ketika kakak senior kembali, saya akan membiarkannya pergi ke magang Anda untuk berlatih?" Xiao Chuan pertama kali melompat, dan kemudian buru-buru tertawa. "Shaoqing, apa yang kamu bicarakan? Murid saya masih hanya dalam periode pembangunan pondasi, dan dia dilatih oleh keponakan guru Jian, dan dia menghancurkan hati daunnya. Apa yang harus saya lakukan?" Paman Junior bercanda denganmu sekarang. "Jangan marah, jangan marah. Mati makan babi panggang ini berbau begitu harum. Datang dan berikan kepada Paman Shi untuk mencicipinya." Lu Shaoqing menampar tangannya dan berkata tanpa basa-basi, "Kesampingkan." Xiao Chuan mundur ke samping dengan depresi. Xiao Yi merasa sangat menarik. Pamannya benar-benar kempes di depan kakak senior Lu. "Paman, salah satu dari 5 master puncak aula Anda benar-benar takut pada saudara senior Lu." Xiao Chuan berkata dengan tidak menyenangkan, "Apa yang kamu tahu garis ini? Aku tidak takut padanya. Jika saya bergerak, saya pasti bisa membesikannya. Aku akan memberinya wajah pada kakaknya." Xiao Yi tersenyum bahkan lebih bahagia. Melihat Lu Shaoqing dengan mudah mencubit pamannya, Xiao Yi merasa sangat menarik, dan menatap mata Lu Shaoqing dengan penuh minat. Senora Brother Lu juga sangat menarik. Xiao Chuan menjadi waspada, menatap keponakannya, dan menginstruksikan lagi, "Gervel, Paman memperingatkan Anda, menjauh darinya di masa depan. Jika kamu belajar dengan buruk dengannya, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ayahmu?" Xiao Yi melanjutkan, "Aku benar-benar menjadi murid Master Xiao, dan Senior Brother Lu adalah kakak laki-laki keduaku. Mereka semua hidup bersama di sini, bagaimana aku bisa menjauh?" Ekspresi Xiao Chuan membeku, dan akhirnya dia terus menginstruksikan dengan suara serius, "Pokoknya, Paman tidak peduli. Anda hanya membiarkan saya menjauh darinya. Jangan kau menjadi seperti dia." Sekitar 1 jam, Lu Shaoqing, yang terbaring di tempat tidur gantung, memiliki ekspresi yang bergerak. Matanya melirik ke arah barat laut, dan kemudian dia tampak seperti biasa, dan terus melihat kartu Tianjingnya. Xiao Chuan, di sisi lain, sangat gembira, itu kembali. Sebentar lagi, aliran cahaya melesat di kejauhan dan jatuh di depan semua orang. Seorang pria parubaya dan seorang pemuda muncul. Pria parubaya memiliki wajah tebal dan senyum di wajahnya, yang membuat orang merasa baik pada pandangan pertama. Pemuda itu membawa pedang panjang yang sederhana, wajahnya yang dingin, ekspresinya penuh tekad, dan matanya tajam. Ketika Xiao Yi melihatnya, dia hanya merasa seperti dia melihat pedang tajam dari sarung yang sengit. Xiao Chuan menyambutnya, "Junior Brother Xiao,
keponakan senior Jian, selamat atas kemenanganmu dan kembali. Tuan dan keponakan Jian memberi kami wajah besar pada pertemuan kompetisi kali ini. Kerja yang baik. Yan berkata dengan ringan, mereka semua adalah beberapa lawan yang tidak kuat, dan mereka tidak sulit. Yang Naida tidak memiliki penghinaan atau kebanggaan, sehingga orang bisa mengatakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Xiao Chifeng dengan sopan membalas salam, seminor kontroversial terlalu bergengsi, ini semua untuk sekte, kerja keras apa yang tidak sulit. Lu Shaoqing berbaring di tempat tidur gantung, menatap mereka, dan bertanya, Tuan, apakah kamu membawakanku hadiah? Anakmu sebenarnya masih berbaring, Xiao Chifeng tidak memiliki udara yang bagus, tidak, pergi ke samping.